Langit berbintang dan ditemani terang remang-remang bulan sabit yang menggantung di langit malam seakan tak berarti buat seorang laki-laki berkulit putih kemerahan karena sering terjemur panasnya matahari. Hanya gelap dan engap yang tak hingga rasa yang bisa dirasakannya kini. Kakinya melangkah pasti mendekati para tamu undangan yang terlihat asing dengan obrolan santai ditemani banyaknya kudapan malam yang mewah. Tuan, Den, Pak, tunggu, mau kemana? Biona terlihat panik melihat laki-laki yang diperintahkan Mami Rengganis untuk pergi, tak mengganggu jalannya pesta malah semakin masuk ke halaman luas rumah Rengganis yang menjadi tempat berlangsungnya acara stunning party. Tuan, Den, Pak, harus panggil apa saya? Biona menepuk-nepuk jidatnya. Tolong jangan masuk, nanti saya yang dimarahinya besar. Tolong saya, Pak, pinta Biona yang nyata mampu menghentikan langkah Kapten Biru. Di mana Rengganis, Bi? Saya harus ketemu. Mata Kapten Biru memerah, menahan perasaan marah, kesal, serta kecewanya. Non Rengganis gak ada, Pak. Biona keceplosan. Tadi katanya acara lamaran Rengganis. Nada bingung terdengar jelas dari suara Kapten Biru. Rengganis memang tidak ada di sini, tapi kami kedua belah pihak keluarga besar telah sepakat dengan lamaran pada malam hari ini. Rengganis juga sudah setuju, malah dia yang minta acara pernikahannya untuk dipercepat. Maaf, Anda siapa ya? Tiba-tiba Mami Rengganis muncul dan menerangkan semua pada Kapten Biru. Saya Biru, Tante. Maaf jika mengganggu kenyamanan Tante sekeluarga. Saya hanya ingin menjelaskan semuanya pada Rengganis. Saya mencintai anak Tante. Tolong beri saya kesempatan sekali saja untuk membuktikan saya pantas menjadi menantu Tante. Ucap Kapten Biru penuh harap. Biru, Tante minta maaf. Tante suka dengan perjuangan anak Biru. Tante menghargai keberanian dan ketulusan Biru, tapi mohon, maaf ini sudah jadi keputusan Rengganis dan keluarga besar kami. Tante harap Biru mengerti. Mami menepuk pundak Kapten Biru lembut. Di mana Rengganis sekarang? Bolehkah saya bertemu sekali saja? Rengganis masih di Korea, nak. Mungkin akan kembali 2 atau 3 hari sebelum hari akad. Kilat berkekuatan besar seakan menyambar kepala Kapten Biru, membelahnya menjadi 2 sama besar, menghanguskan hatinya yang merah menjadi hitam. Biru membalikkan tubuhnya lunglai, langkahnya bagai tak bertenaga sama sekali. Perlahan ia kembali ke atas motor dan mengepalkan tangannya keras-keras, meninju udara seakan ingin meluarkan segala bentuk amarahnya. Nyonya, Biona memasang wajah sedih. Demi Rengganis, Bi, mata Mami juga terlihat berkaca-kaca. Tapi Nyonya, sudah Bi, ini rahasia kita berdua. Cukup, jangan dibahas lagi. Mami berlalu meninggalkan Biona yang masih berdiri mematung, memeluk nampan sambil menatap Kapten Biru yang semakin menjauh. Deburan pantai di malam hari seperti sengaja memekakan telinga Kapten Biru yang tidur terlentang di atas pasir putih luas. Tiupan angin pantai yang menderu seakan mengupas kulit ari laki-laki tampan itu. Wajah pucat yang tidak berekspresi sama sekali. Matanya yang tajam menatap bulan sabit yang membalas tatapannya dengan tak kalah sengit. Kapten Biru benar-benar sudah tak peduli lagi dengan perutnya yang tak terisi seharian ini, sama seperti hatinya yang kosong tak berisi juga. Rengganis, inikah hukuman atas keegoisanku selama ini? Aku hanya cemburu. Aku tak kuat melihatmu dekat dan inginkan laki-laki lain selain aku. Cuma itu, aku tak pernah benar-benar berniat untuk berpisah. Aku hanya ingin kamu bahagia, tak terlalu terkait dengan hubungan jarak jauh kita. Kapten Biru menghempaskan tangannya ke pasir pantai berkali-kali. Darah yang keluar dari robekan kulit tangannya yang menghempas batu-batu karang yang terbawa air ke atas pasir tak membuatnya merasa sakit. Hatinya sudah sakit yang lebih parah, hatinya sudah teramat perih malam ini. Menandingi luka di dalam hatinya, Kapten Biru mengangkat tubuhnya, duduk memandangi air laut yang terlihat gelap tanpa cahaya. Rengganis, kamu mengkhianatiku! Kapten Biru berteriak sekuat-kuatnya pada laut lepas yang dingin itu. Beberapa muda-mudi yang sedang asik berduaan sempat menoleh ke arahnya, lalu kembali dengan obrolan mereka seperti sedia kala. Rengganis mengusap-usap telinganya yang tiba-tiba terasa gatal. Ada apa ya? Tanya Eugene, menatap Rengganis erat-erat. Tak apa, tiba-tiba telingaku terasa tak nyaman. Ayo, kita harus ke dokter. Tidak perlu. Apa kamu lupa aku siapa? Rengganis nyengir sambil menarik tasnya dan lalu meninggalkan Eugene yang masih duduk di meja sebuah perpustakaan nasional di Seoul. Haha, iya, maafkan aku. Aku lupa bahwa kamu seorang dokter, Rengganis. Eugene menyusul Rengganis dan berusaha menjelaskan langkahnya dengan gaduh sisinya. Eugene tak pernah merasa malu meski berkali-kali diabaikan oleh Rengganis. Laki-laki itu selalu menempel pada dokter muda itu tanpa jeda. Saat melakukan pekerjaan kantornya pun hanya Rengganislah yang ada di benaknya.
Karena itu secepatnya ia akan melakukan tugas-tugas kantor dan segera menyusul Rengganis dimanapun ia berada. Mau kemana kita? Tanya Yujin berharap Rengganis akan minta dirinya mengantarnya jalan-jalan. Sudah pukul 22, kita pulang. Ah, kamu masih terbiasa dengan jam malam. Ini masih terlalu sore kita. Sore kita bisa jalan-jalan. Aku lelah, aku ingin segera pulang. Ada beberapa tugas yang harus aku serahkan besok pagi. Oke, baiklah. Kalau begitu, ayo kita pulang. Yujin mendahului langkah Rengganis dan membuka pintu mobilnya untuk mempersilahkan Rengganis masuk terlebih dahulu. Kamsahamnida, ucap Rengganis. Yujin tersenyum sambil menangis, menyilangkan tangan kanannya membentuk gerakan hormat. Kapten, Anda baru pulang? Letu Abi yang kelihatan melihat Kapten Biru masuk ke dalam barak bujangan di pagi hari segera menyambutnya. Ya, jawab Kapten Biru singkat. Letu Abi paham betul jika sudah begini keadaannya, artinya Kapten Biru sedang tak ingin diganggu, tapi apa daya, dia harus menyampaikan pesan dari Wadanyon padanya. Izin Kapten, ada pesan dari Wadan. Jika Kapten sudah kembali, harap segera menghubungi beliau. Kapten Biru menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Malam gelapnya ternyata belum juga selesai, meski matahari telah terbit. Sekali lagi, ia tertangkap basah menghilang dari kesatuan. Mungkin kini hukuman telah menunggunya. Kapten, ada yang bisa saya bantu? Tawar Letu Abimanyu. Tidak usah, terima kasih ya. Kapten Biru merebahkan tubuhnya di depan bujangan yang hanya berukuran lebar 1 meter. Secepat kilat ia mengeluarkan ponsel dalam daku jaket dan mengaktifkannya. Sejak semalam sengaja Kapten Biru tak mengaktifkan gawainya. Ia tak ingin diganggu oleh siapapun saat perasaannya sedang hancur, terpuruk ke jurang yang paling dasar. Beberapa pesan masuk, belum sempat Kapten Biru membuka sebuah panggilan tiba-tiba muncul di layar HP. Assalamualaikum Ibu, ada apa? Waalaikumsalam. Kemana saja kamu, Le? Semalaman Ibu telepon kok nggak aktif? Kapten Biru hanya menarik nafas kuat-kuat. Ia tak mungkin menceritakan apa yang dialaminya semalam pada Ibu. Biru sudah ditunggu Wadan. Bu, nanti Biru telepon lagi ya. Putus Biru tak ingin memperpanjang masalah dengan perbincangan pagi dengan Ibu. Tunggu, sebentar saja. Ibu cuma mau ngingetin, waktumu tinggal seminggu lagi. Kalau sampai minggu depan gak bisa nunjukin kalau kamu beneran punya pacar, Ibu akan langsung pesan baju sama cincin tunangan. Ingat itu. Bu, tolong kasih Biru waktu, Bu. Biru masih banyak kegiatan belum bisa cuti. Bagaimana mau bawa Rengganis ke rumah? Oh alah, namanya Rengganis toh. Bagus namanya. Pokoknya 1 minggu, titik. Bu Surya mematikan teleponnya. Biru membanting telepon menggenggamnya ke lantai. Hatinya benar-benar tak karuan. Hari ini, matanya menatap lemari pakaian. Aku harus bisa menyusulnya ke Korea. Mata Kapten Biru menatap tas ransel yang berada di atas lemari baju inventaris barak remaja. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.